Yang gagal bayar di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam merapat nih. Kalian pernah kan atau sering dikirimi surat somasi nih dari pinjol, dibawa ke ranah hukum sama DC-DC-nya. Nah, terus kalian panik nih. Aduh, gimana ya, Bang gitu. Begini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekelas Pinjol. Channel ini akan membahas masalah seputar aplikasi pinjaman online dan permasalahan gagal bayar. Kabar teman-teman baik-baik aja ya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran, kesehatan untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin. Langsung saja nih saya akan membahas masalah surat somasi dari Shopee Paylater atau Shopee Pinjam yang kalian gagal bayar di sini. Nah, surat somasi terbuka nih bagi nasabah Shopee atau debitur Shopee Paylater atau Shopee Pinjam nih yang tidak bisa membayar atau menunggak mungkin telah dibuat ya buat kalian. Akhirnya kalian telah dikirimi. Nah, ada dua jenis nih, yaitu Shopee Paylater sama Shopee Pinjam. Banyak orang yang menerima surat tersebut ya dalam bentuk file PDF melalui WhatsApp dan terkait dengan masalahan gagal bayar ya atau terlambat bayar. Namun nih, surat somasi itu harus jelas sebenarnya, harus ditunjukkan kepada siapa tujuannya. Seperti bapak, ibu, siapa gitu kan. Bukan kepada seluruh nasabah. Nah, biasanya tuh ada tulisan seluruh nasabah. Ya nggak, template banget kalau kayak gitu. Berarti desanya ngebles aja gitu kan. Nggak tahu nih nasabah namanya siapa, udah ngebles aja gitu. Nah, ada orang yang membuat surat somasi secara tidak resmi ya. Sehingga kita harus berhati-hati nih saat menerimanya. Salah satunya itu DC-DC itu. Nah, jika memang asli surat somasi itu, maka tidak perlu takut kalau asli. Nah, justru kalau asli kita nggak perlu takut. Karena akan masuk ke jalur hukum nih. Atau di penjara, itu nggak perlu takut. Kalau kita, karena perusahaan penjualan itu perdata. Jika kita belum bisa membayarnya. Ya, lebih baik kita tidak membayar terlebih dahulu deh. Atau mengumpulkan atau uang menabung. Kalau emang nggak bisa mampu bayar, ya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Terus juga kalian memaksakan diri lah untuk meminjam ke tempat lain atau membuat masalah semakin sulit, itu jangan ya. Nah, surat somasi terbuka ini mungkin terdengar aneh ya dan tidak masuk akal karena ditujukan kepada seluruh orang yang menunggak bayar, ya enggak? Nah, namun tujuannya mungkin untuk membuat orang merasa panik nih, takut buat kalian yang gagal bayar. Nah, lalu hal ini tidak perlu dikhawatirkan ya karena RT RW akan disumasu juga atau akan didatangi atau sebaliknya eh, tidak akan gimana seperti apa gitu kan. Nah, dan jadi sebaiknya tidak memperparah keadaan dengan meminjam ke tempat lain ya. Nah, sebenarnya adalah untuk memberi kalian rasa panik ya, membuat rasa kalian takut untuk membayar hutang kalian. Oleh karena itu nih, penting bagi kalian untuk tetap tenang dan tidak panik saat menerima surat somasi, terutama jika kalian merasa bahwa surat tersebut tidak jelas atau mencurigakan ya. Intinya sih jangan mudah terpancing ya untuk membayar hutang kalian gitu kan, hanya karena takut atau akan konsekuensi dari surat somasi tersebut. Sebagai nasabah atau debitur yang gagal bayar, kalian tuh harus tetap santai lah ya gitu kan, karena permasalahan surat somasi itu bukan kalian saja yang menerima, banyak ya. Dan tidak ada kasus orang di surat somasi akhirnya dipidana, orang pinjol dipidana akhirnya di penjara, itu nggak ada. Apalagi di perdata, apalagi di penjara, nggak ada. Paling urusannya cuma perdata. Bang, perdata apa sih bang? Ya udah, perdata itu cuma tuntutan doang, kalian bisa bayar apa enggak. Kalau bilang kalau kalian emang tidak mampu, ya sudah, mungkin dikabulkan gitu. Nggak ada urusan pinjol itu dipidana ya. Dan harusnya di surat somasi itu harus dicantumkan nasabahnya siapa, ya enggak? Karena kalian membeli hak tuh untuk mengetahui dan jelas informasi hutang kalian, termasuk hutang hutangnya berapa, jatuh temponya kapan, bunganya gimana, dan biaya adminnya berapa gitu. Lah, itu kalian punya hak nih untuk meminta penjelasan ya atau verifikasi untuk mengenai surat somasi yang kalian terima. Nah, intinya jika kalian merasa bahwa surat somasi yang kalian terima tidak sah atau tidak jelas, kalian dapat meminta bantuan ya ke pihak berwenang. Tapi lah kayaknya sih sia-sia ya, kita ngelaporin ke OJK juga kayaknya sia-sia ya. OJK kayaknya diem-diem aja, mungkin tidur kali ya gitu kan. Oke, itu saja teman-teman ya. Intinya kalau kalian menerima surat kuasa itu eh jangan usah panik dari Shopee Paylater karena ini adalah penagihan-penagihan gaya baru nih dari Shopee atau dari DC-DC Shopee yang apa-apa dikit-dikit hukum, apa-apa dikit-dikit hukum. Apalagi untuk kita ya, orang-orang awam,
yang menganggap bahwa hukum itu kesannya menakutkan gitu. Nah itu ya, si DC itu sengaja apa namanya, sengaja untuk melihat titik lemah kalian. Apalagi kalian tuh biasanya awam nih tentang masalah hukum, bicara somasi, bicara ke pidana penjara, apalagi kita akan takut gitu kan. Utang kita berapa sih? Kalau utang kita mungkin 1 juta, 2 juta, bahkan yang puluhan, yang ratusan juta pun dikirim surat somasi santai-santai aja, nggak ada gitu namanya sampai dipanggil ke persidangan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.